Membangunkan sesama muslim untuk bangun sahur sudah menjadi tradisi bagi masyarakat Indonesia. Tak cuma melalui pengeras suara di masjid, di sejumlah daerah banyak anak-anak muda yang keliling kampung sambil sesekali menabuh beduk untuk membangunkan sahur. Namun aksi membangunkan sahur yang belakangan mencetak viral terjadi di sebuah desa di Cikarang, Kabupaten Bekasi. Dalam video yang diunggah oleh akun eventcikarang.id, remaja setempat membangunkan warganya untuk sahur dengan keliling kampung sambil bernyanyi dengan membawa gitar dan bendera. Tak cuma bernyanyi dengan penuh semangat, mereka juga berjoget dan energik. Sahur ayo sahur, sahur ayo sahur, yuk kita sahur, ayo kita sahur. Besok kan berpuasa, besok kan berpuasa, jadilah pahala, jadilah pahala. Sahur ayo sahur, sahur ayo sahur, yuk. Wafil akhirat ihsana, waqina Jadi saya mau menanggapi viralnya ada sekampung itu kompak banget ya ngebangunin sahur dengan nyanyi gitu. Tadi juga aku lihat nyanyinya juga lagu wali yang memang lagu religi lah ya. Gak apa-apa sih menurut aku ada yang bangunin sahur sekreatif itu. Cuman kalau misal bangunin sahurnya di situ-situ mulu kayaknya yang rumah di situ keganggu juga ya. Tapi unik lah gitu, kompak gitu warga-warganya. Sahur bareng dan berbuka puasa bersama adalah momen yang ditunggu-tunggu oleh umat muslim yang menjalankan ibadah puasa, termasuk sejumlah selebriti kita. Aktor Christiana Baharudin yang baru pertama kali syuting sinetron stripping di bulan puasa sangat senang bisa berbuka puasa bersama dengan sesama pemain dan kru syuting. Namun, yang rada anti mainstream dari Christiana, suami pedangdut Siti Badriah ini menjadikan makanan berat seperti nasi dan lauk pauknya sebagai makanan pembuka. Bukan makanan yang manis-manis seperti kolak dan es sirup. Lalu benarkah Christiana membawa alat penanak nasi dari rumah lantaran sudah terbiasa makan nasi hasil masakan sendiri? Halo pemirsa Gospot, sekarang gue lagi ada di lokasi Cinta Berakhir Bahagia dan sekarang gue lagi break mau persiapan berbuka puasa. Kalau kalian mau ngelihat persiapan berbuka puasa gue tuh biasanya gue nggak pernah makan takjil. Biasanya takjil tuh gue dibeliin sama Angel karena udah 2 hari ini. Angel tuh meskipun gak puasa tapi dia selalu beliin takjil, tuh juara banget Angel. Makasih ya Angel. Udah 2 hari ini dibeliin takjil sama Angel karena gue emang gak suka makan takjil. Maksudnya kayak gue kalau buka puasa gak pernah makan takjil gitu, biasanya langsung makan nasi. Nih, ini gue siapin nasi tuh kayak dari rumah, gue udah bawa rice cooker. Gue bawa rice cooker, ini isinya nasi. Terus ini gue bawa opor, padahal belum lebaran tapi udah siap opor. Ini opor putih. Karena Sibat masih berada di Thailand, Christiana belum sempat makan sahur dan berbuka puasa bersama istrinya itu. Tapi benarkah Christiana suka mupeng bila melihat rekan satu tim membawa menu bukaan dari rumah? Terus ini kue-kue, ini biasanya buat bareng-bareng. Terus ini apa nih? Ini apa ya? Oh, punya siapa ini? Oh, ini ada lontong juga, terus ada kurma. Tapi gue nggak makan ini karena gue langsung makan berat. Biasanya gue makanan ringannya tuh setelah makan berat. Jadi biar gue puas dulu, baru makanan yang kecil-kecil, baru takjil. Biasanya sih gitu. Selalu bikin setiap harinya, asisten aku sih yang bikin. Nih, namanya Nyinying. Nyinying si Nyinying. Iya. Apa yang gue selalu request makanan? Dia tuh paling nggak bisa makan ikan, paling ya kayak ayam goreng lengkuas, terus ayam apa ya itu cajun ya, cajun namanya ya, ayam cajun. Terus pokoknya kalau misalkan ada yang digoreng, ada yang berkuah juga, tapi nggak gini juga dong, susah. Masakan istri atau bukan, semuanya disantap dan disyukuri oleh Christiana. Hanya saja bila Sibat tidak bisa menemaninya syuting, pemeran sinetron Cinta Berakhir Bahagia ini selalu meminta asistennya untuk menyediakan makanan berkuah santan.
Variatif. Yang penting, pokoknya yang penting banyak kuahnya. Jadi gua tuh kalau makan harus ada kuahnya. Mau buka, mau sahur itu harus ada kuahnya. Jadi apa aja deh yang penting berkuah. Jujur ini kan Serena baru 2 tahun ya. Terus puasa tahun kemarin kan Serena masih setahun tuh, masih belum bisa diajak ngomong sama sekali, masih bener-bener bayi. Sekarang pas udah lumayan bisa ngomong, akunya di lokasi. Dan aku juga masih belum, jadi nggak banyak mengajarkan ke Serena juga, mungkin sama susternya kali ya, karena aku ketemu Serena seminggu sekali juga kan. Jika Krisdiana baru pertama kali syuting sinetron stripping di bulan Ramadan, penyanyi Vidi Aldiano justru baru pertama kali menjalankan ibadah puasa setelah 4 tahun tak bisa menjalankan puasa karena menderita sakit. Pada 4 kali Ramadan sebelumnya, Vidi memang harus menjalani pengobatan penyakit kanker yang membuatnya harus minum obat dan kemoterapi secara rutin sehingga tak memungkinkannya untuk berpuasa. Lalu benarkah 3 hari pertama puasa ini, Vidi belum pernah batal puasa? Apakah untuk puasa full 1 bulan penuh, Vidi harus menunggu hasil diagnosa dokter terkait kekuatan fisik dan psikisnya? Tahun ini lumayan super spesial karena ini Ramadan gue yang pertama untuk bisa puasa kembali setelah gue sakit berapa tahun, 4 tahun ya. Jadi kayak lumayan deg-degan karena pertama kali kemarin puasa pertama tuh agak lumayan gimana badannya adjust apa gimana. Tapi alhamdulillah ini udah hari keberapa puasa, kedua puasa so far lancar. Kan dari 2 tahun lalu kan aku udah nikah tapi sama dia nggak pernah sahur bareng, nggak pernah buka puasa bareng karena aku nggak puasa. Jadi ini pertama kali aku kemarin ngerasain sahur dan buka puasa sama istri. Senang dia senang banget. So far makanannya kita kebanyakan masak ya di rumah karena aku emang dietnya cukup strict gitu, maksudnya daging-daging apa yang harus aku makan, terus kayak lebih bersih lah. Kalau misalnya aku di rumah aku lebih percaya sama apa yang dimasak di rumah gitu. Jadi kebanyakan sih di rumah masak. Istri diizinkan karena alhamdulillah ada perbaikan di fungsi ginjal aku, alhamdulillah senang banget. Tapi tetap nggak boleh sombong harus kayak gimana puasanya, jadi tetap harus coba dulu seminggu. Jujur ini masih test drive, seminggu ini harus coba puasa, tapi harus cek dokter dulu setelah seminggu apakah boleh lanjut atau enggak. Berkah Ramadan juga menyinari karir musik Vidi yang pada Ramadan kali ini sukses merilis single terbaru yang berhasil mencetak trending di sebuah platform streaming musik. Obsesi Vidi juga kesampaian pada bulan Ramadan kali ini. Sudah bukan rahasia lagi, Vidi sangat mengidolakan artis K-pop D.O. EXO. Dalam unggahan teranyarnya di Instagram, Vidi mengunggah video dengan thumbnail fotonya bersama D.O. Iya ini unexpected sekali sih kolaborasi ini karena salah satu membernya tuh sebenarnya member EXO. Jadi aku kan suka banget sama EXO ya. Jadi untuk bisa kayak berkolaborasi sama namanya Lay, itu buat aku seru banget. Dan satu lagi kan sama Love itu tuh juga aku udah dengerin lama sekali gitu. Jadi untuk bisa punya kolaborasi sama Lay dan juga Love itu buat aku apa ya, berkah Ramadan juga gitu loh. Banjir dengan ketinggian bervariasi dari 30 cm hingga 1,5 meter menerjang Semarang, Jawa Tengah, menyusul hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang terjadi sejak Rabu siang hingga malam. Banjir tersebut menyebabkan lalu lintas lumpuh total di sepanjang lajur yang menghubungkan kota Semarang menuju Demak, Surabaya. Kendaraan pick-up yang tampak memaksa untuk menerjang banjir harus terhenti lantaran kondisi air begitu tinggi. Berita tentang Semarang itu banjir memang benar, dan rumah saya di Semarang pun beberapa titik itu bocornya parah banget karena curah hujannya itu dari 3 hari yang lalu itu nggak berhenti dan memang terjadi banjir lumayan di mana-mana. Sebelumnya aku mau ngucapin turut berduka buat teman-teman aku, orang-orang yang ada di Semarang. Banjirnya itu tinggi banget ya, sampai setengah mobil. Dan itu untuk list areanya juga banyak sekali wilayah yang terendam banjir. Ya semoga aja
banjirnya cepat surut dan tidak memakan korban jiwa juga. Dan untuk teman-teman yang ada di Semarang, terus berhati-hati supaya bisa selamat dari banjir yang melanda. Sejumlah wilayah yang terdampak banjir antara lain Jalan Kaligawe di Kelurahan Muktoharjo, Kelurahan Sambirejo, Kelurahan Grobogan, serta Kelurahan Kudu. Banjir juga menggenangi stasiun Semarang Tawang. Tak ayal petugas KAI pun akhirnya mengalihkan layanan naik dan turun penumpang. Beberapa kereta api yang dibatalkan imbas dari banjir di beberapa titik di wilayah Kota Semarang. Di antaranya kereta api Ambarawa Express, kereta api Bandung, kereta api. Berdasarkan keterangan lainnya, banjir juga berasal dari kanal banjir timur Semarang yang meluap hingga airnya menuju ke permukaan warga. Sistem pengendali banjir Kota Semarang yang berada di bagian timur ini mengalami penurunan kapasitas daya tampung debit air, terlebih setelah terjadi hujan dalam durasi yang cukup lama. Ya, saya berharap warga Semarang terus tetap waspada untuk antisipasi volume air yang semoga tidak meningkat ya, karena beberapa hari terakhir kemarin itu lumayan banyak untuk curah hujan dan akhirnya terjadi banjir. Di tempat terpisah, kisah perebutan anak hingga kasus perselingkuhan antara Ami dan Aden Wong serta Tisha Erni justru menuai kontroversi baru lantaran Aden dengan sengaja melibatkan anak dalam permasalahan rumah tangganya. Bahkan warganet juga turut menyayangkan. Richard Lee yang sama sekali tak menyamarkan, bahkan wajahnya terpampang jelas di kanal video berbaginya ketika memberi pernyataan soal permasalahan rumah tangga orang tuanya. Please help me to advise Aiden. Don't expose kids. At least blur their face or do something. Don't use my kids like this. Saya nggak tahu. Kalau memang benar, bring it to the court. Ya ngerti kan? Bawa ke pengadilannya, jangan bawa ke publik gitu loh. Kalau ke publik kayak gitu kan anak ini kan dia sekolah nanti anak-anaknya tambah bully dia, ngerti nggak sih maksud gue? Entah mana yang benar, namun yang jelas anak di bawah umur lalu dijadikan sebagai alat pembenaran bagi orang tuanya yang kini tengah terlilit masalah. Bahkan Denny Sumargo yang menjadi orang pertama dimintai tolong oleh Ami menyayangkan langkah yang diambil Richard Lee lantaran menampilkan anak dari Aden dan Ami. Netizen yang mungkin bisa nilai sendiri, tapi yang paling pasti masalah mereka itu harus selesai di pengadilan keluarga. Di Singapura setahu saya, family court, bukan di public court. Sekarang masalahnya dibawa ke public court. Jadinya saya menyayangkan sekali akhirnya anak yang tidak perlu hadir, nongol, ngapain gitu loh. This is parents, please stop it gitu. Anak di bawah umur, no, don't go there gitu loh. Whatsoever is that, don't go there. Karena anak kecil itu harus, kalau mau protect anak itu, don't bring it to your problem as a parents. Itu tuh poin gue gitu. Jadi kalau cuma ditayangkan anaknya dan bayangkan ya, kalau aku tayangkan Aden Wongnya nanti katanya memihak. Kalau aku menayangkan anaknya dan Aden Wongnya ada yang bilang kok dikasih panggung anak-anak. Salah semua aku masukkan Emiya di situ katanya adu domba. Jadi kayak
ketika netizen sudah berpihak pada sesuatu hal, kayak sudah susah dilawan kalau di Indonesia. Iya, gue menyayangkan. Lu kalau mau adu domba gue silakan, gue menyayangkan. Karena menurut gue nggak ada masalah dengan semua orang yang menghadirkan anak itu. Orangnya ya, individu yang gue menyayangkan anak itu harus nongol untuk melakukan podcast, usianya masih kecil sekali, mau dia benar atau tidak bukan di situ tempatnya. Bawa ke pengadilan, biar dia berbicara di sana karena di sana tempatnya. Oh, itu hanya mereka yang tahu. Dan bukan di media untuk masalah itu. Karena urusan anak itu kan urusan hak asuh, itu biar di pengadilan. Lu bayangin ya, lu punya anak ya, itu masih kecil, belum terlalu tahu semua lah. Dia lu framing dia, lu taruh dia di media sebagai jejak digital, lah. Lu nggak perlu makanya harus, janganlah. Dalam kesempatan yang sama, Aden juga mengklarifikasi jika Tisha Erni bukan selingkuhannya. Yang cukup mengejutkan, Aden justru memuji Tisha lantaran telah berjasa dalam hidupnya selama 2 tahun terakhir. I want to ask you, is that true that Tisha Erni is your mistress? It's not. It's not. This is a woman that has taken care of me and my family very well for the next 2 years. Well, for the last 2 years. This is a woman who is still here. Dr. Richard, let me tell you this. You saw what happened to her reputation in the last few weeks. It's all over the news, correct? Di lain peristiwa, kabar bahagia tengah menyelimuti pasangan Syahrini dan Reno Barak. Setelah 5 tahun menikah, kini ramai beredar kabar jika Syahrini tengah hamil anak pertama. Berawal dari postingan Syahrini di laman foto berbagi beberapa waktu lalu dan dikomentari oleh Aisyah Rani dengan seruan bahagia. Dan kini kabar tersebut semakin ramai beredar karena seorang make up artis yang juga sahabat Syahrini memanggilnya Bumil. Lantas benarkah Syahrini tengah hamil? Jika dilihat dari foto terakhir, jika tubuh Syahrini mengalami perubahan khususnya di bagian perut. Namun, ia tutupi dengan berbagai pose yang tidak memperlihatkan bagian perutnya. Bagian perut itu tampak mengembung, diduga sebagai baby bump kehamilan anak pertamanya. Marah sama siapa? Marah sama bapaknya? Udah pulang aja. Iya. Bocah MTS ini menangis saat kendaraannya dicegat polisi. Bukannya turun dari motor, bocah yang sudah pasti tak punya surat izin mengemudi karena masih di bawah umur ini malah meronta meminta keringanan ke polisi yang bertugas. Alasannya ini cukup sekali dan terakhir. Pulang. Kamu ke kosnya? Mana di sana? Iya. Ya nanti om anterin. Nggak mau, takut, saya takut. Sama siapa? Takut, mau. Iya. Udah. Nah, ya sekali. Nggak mau, Ina. Kejadian ini kabarnya sudah berlangsung lama, tepatnya di kota Mataram, Lombok. Namun video ini kembali viral karena ekspresi bocah yang cukup menggelitik. Takut. Jadi ini pelajaran buat para orang tua ya. Jadi jangan bermudah-mudahan untuk memberikan kemewahan kepada anak-anaknya, apalagi yang di bawah umur, terutama masalah kendaraan transportasi, ya patuh dihukum aja. Di bawah 17 tahun belum punya SIM jangan dikasih sepeda motor atau mobil gitu ya, karena tidak hanya berbahaya untuk orang lain tapi berbahaya juga untuk anak itu sendiri. Saat bocah menangis meminta belas kasih keringanan polisi viral di Malang, tepatnya di Masjid At-Taubah, Simpang Barito. Aksi komplotan maling sukses menggasak dompet milik jamaah perempuan yang tengah khusyuk menjalani sholat subuh pada Senin 11 Maret 2024 lalu. Aksi itu bahkan terekam kamera CCTV masjid.
pencuri yang seperti itu tega-teganya mencuri barang milik orang yang sedang beribadah. Itu sebenarnya merupakan suatu kezoliman yang luar biasa. Pelaku yang mengenakan hoodie putih diduga melakukan modus pura-pura sholat sambil memantau situasi. Namun ketika sholat subuh berjalan dan pada sujud rokaat 2 itulah pelaku melancarkan aksinya dengan mengambil dompet jamaah, setelah itu kabur. Jamaah baru tersadar ketika sholat usai. Rupanya dompet berisi uang dan kacamata baca itu raib di gondol pencuri. Bawa barang yang sewajarnya aja di masjid. Jadi kalau dicuri dihilang kita nggak terlalu ngenes banget gitu kan. Itu pelajaran hikmah yang bisa kita ambil dari kejadian itu, ya kita harus lebih waspada. Kalau pada saat sholat ya alangkah baiknya tas itu kita taruh di depan sajadah ya, agar kita bisa memantau. Kalau misalnya pencuri atau apa, kita bisa langsung bertindak gitu. Jangan ditaruh di belakang karena itu bisa membuat kita lalai memperhatikan barang milik kita. Sementara tindakan kriminalitas makin marak saat bulan Ramadan, di sebuah perumahan elit kawasan Pantai Indah Kapuk, Barat Jakarta, sebuah rumah mewah mendadak heboh karena digeledah pihak Kejaksaan Agung. Video penggeledahan itu bahkan viral karena terkait dugaan korupsi pembelian timah milik perusahaan Antam. Yang cukup mengejutkan, rumah yang digeledah adalah milik Crazy Rich Pig, yakni Helena Lim. Brankas lantai 3, kamar Erik. Pegang. Itu apa yang tadi? Oke. Kasih dulu ya? Ya boleh. Saat penggeledahan dilakukan, kabarnya Helena Lim yang dikenal dekat dengan sejumlah selebriti tanah air ini tak sedang berada di rumah. Hanya ada kerabat yang menemani proses penggeledahan. Dengan rumah itu 2 tuh anak saya. Ini anak Bu Ellen tuh tadi Samia sama Sarlin. Ini anak saya. Ini anak saya, Tiffany jadi. Tadi kami menggeledah di seluruh ruangan. Ada yang di kantornya direkturnya, tapi orangnya yang satu nggak ada. Ada yang di tempat kasir, terus kemudian ada yang di lantai 3. Dari hasil penggeledahan, pihak Kejaksaan Agung RI berhasil menyita beberapa aset milik Helena, di antaranya 65 keping emas logam mulia seberat 1062 gram, kemudian uang tunai sebesar 75,4 miliar rupiah dan 1.547 dolar Amerika serta 411.400 dolar Singapura. Uang-uang pecahan rupiah dan dolar itu ditemukan di beberapa lokasi berbeda. Dari kegiatan penggeledahan itu kita memperoleh beberapa alat bukti yang akan kita sita, yang tentunya itu kami juga terkait dengan tindak pidana perkara yang sedang kita tangani. Amat mengejutkan jika Helena terjerat kasus korupsi izin tambang timah dan penjualannya. Pasalnya, rumah yang digeledah bak istana itulah pernah dengan bangga disebut Helena sebagai pencapaian jerih payahnya. Kala itu kepada Boy William, wanita tajir ini menunjukkan setiap detil kemewahan rumahnya. Bener, duit nggak penting? Penting gila lo. Gak ada duit gue gimana bisa beli makanan. Tapi duit bukan segala-galanya, Boy. Ci, lihat atas yuk, boleh nggak? Boy, welcome to my bedroom. This is like a president's suite. Welcome to my room. Oh my god, ini ada living roomnya juga di tengah-tengah kamar. Bisa nonton, Boy. Oh. Private. Ini kamarnya? Yes. Oh wow. Tempat tidur gue. Do you like? I love it. You love it? I love it. Oh. Okay. Okay, let's go. So nice. Iya. Gue dari kecil tuh rumah gue cuman kecil-kecil, Boy. Lu tahu nggak? Gue tuh dulu kecilnya susah. Masa? Beneran. Gue bukan dari keluarga kaya, tahu. Punya rumah gini, Boy. Aku juga harus work hard. So I make my dream come true. Publik pun terperangah dengan setiap sudut kemewahan yang ditunjukkan saat Boy dan Helena melakoni sesi home tour. Hey, this is your wardrobe. It's like a shop. Tapi gila, ini your wardrobe is so big, man. Dan aku juga kalau di sosial media orang pada liatin aku, wah sering kesana kemari. Itu aku perginya juga sama anak-anak, Boy.
Tapi tak disangka rupanya di balik kehidupan glamor, rumah dan mobil mewah, tur perjalanan dunia yang kerap dipajangnya, ada nokta hitam nafkah yang diduga diraup dari yang haram alias korupsi. Apa selalu nggak tahu, orang kan spekulasinya macam-macam. Aku bilang enggak, dia kerja kok. Tapi kalau ditanya kerja aku, iya apa ya kerjanya ya? Aku juga nggak tahu. Kerja gue. Ya apa yang bisa bikin seorang kamu yang kamu bilang kamu hidup dari susah bisa sukses tuh apa? Jadi waktu itu aku kan marketing di satu bank, di satu bank. Karena aku tawarin deposito, kredit. Jadi ada customer aku tuh masuk deposito 100.000 US. Gila, pada zaman itu. Pada zaman itu. Terus kata dia, jual aja deh. Nah waktu itu kan rate-nya bank itu lagi gila-gila. Jualin dong. Dari situ awal suksesnya. Dari situlah kamu. Dari situ. Cuman kadang banyak orang begini sis. Kadang punya kesempatannya. Cuma nggak pandai makainya. Broker lah istilahnya kamu Broker. tuh. Jadi aku tuh beranikan diri kayak customer aku teleponin. Terus kalau kamu kepengen jual atau kepengen beli tanah atau rumah atau apa cari aku ya. Terus kalau mau jual dolar, beli dolar cari aku ya. Gigih dia nih ya. Iya intinya tuh sebenarnya kesempatan tuh ada, mau dipakai enggak. Aku tak punya bunga, aku tak punya harta. Yang ku punya hanyalah hati yang setia, tulus pada